Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Semoga semuanya sehat dan tetap semangat belajar. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan belajar hari ini diberikan kelancaran dan keberkahan. Ketua kelasnya silakan untuk dipimpin. Baik, anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari materi tentang etika bergaul dengan orang yang lebih tua dan lebih muda. Nah, setelah pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu untuk menjelaskan serta memberikan contoh perilaku yang sesuai dengan etika pergaulan menurut ajaran Islam. Baik, sebelum memasuki ke materi, Ibu ingin mengajak kalian semua untuk mengamati sebuah cuplikan video. Silakan nanti perhatikan baik-baik. Coba amati bagaimana cara tokoh dalam video itu berbicara kepada orang tuanya dan bagaimana ia memperlakukan teman sebayanya ataupun adiknya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, Ipot? Doni? Mengapa kalian lesu begitu? Nilai ulangan kami jelek. Iya, soalnya susah-susah. Ya sudah, lain kali belajar lagi yang serius ya, biar ulangan selanjutnya dapat nilai baik. Sebentar, Ibu mau ke dapur dulu ya. Hei, Ipot, Doni, ayo ganti baju dulu. Nanti saja masih capek. Iya, nanti saja. Ya sudah, aku ganti baju duluan ya. Setelah makan siang, kita belajar bersama. Hah? Belajar lagi? Nah, anak-anak, ini Ibu sudah buatkan puding agar kalian semangat lagi. Puding coklat lezat, pasti enak. Asik. Eits, jangan lupa sisakan juga bagian untuk Laras dan Fatih ya. Iya, Bu. Tenang saja. Ibu jangan khawatir deh. Nah, Ibu mau menurunkan pakaian yang dijemur sebentar. Setelah itu, kalian segera ganti baju. Wah, nikmat. Hei, Doni. Mumpung mereka tidak lihat, kita makan yuk. Ayo. Laras nggak tahu ini. Hei, kenapa kalian memakan puding bagianku? Hah? Laras, aku kira ini bukan bagian kamu. Habis, pudingnya enak sekali sih. Mana lagi lapar lagi. Kalian sengaja ya? Aku panggilkan ibu supaya kalian dimarahi ibu. Loh, ada apa ini? Kenapa ribut lagi? Ini, puding bagian Laras dimakan Ipot dan Doni. Ya maaf, namanya juga lagi lapar. Alasan, bilang saja kamu sengaja. Habis, ganti pakaiannya lama sekali. Kita kan sudah lapar. Salah sendiri. Kamunya saja yang rakus. Dasar cerewet. Rakus, cerewet, rakus, cerewet. Sudah. Tidak selesai-selesai berdebatnya. Umat muslim selalu memiliki adab dan etika dalam bergaul. Memangnya adab bergaul itu seperti apa? Gunanya untuk menjaga hubungan baik antar sesama. Jadi tidak perlu sampai bertengkar seperti ini kalau kita mengetahui adab-adabnya. Sekarang coba perhatikan di Holo Magic. Holo Magic! 1, 2, 3. Yang pertama adalah saling mengucap salam dan menanyakan kabar apabila bertemu di jalan atau di suatu tempat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada teman kita yang mendapat kebaikan, kita harus ikut senang. Jangan mencemooh, apalagi berkata yang tidak-tidak. Jadi, kita tidak boleh iri dengki. Tidak memotong pembicaraan dan tidak suka berdebat. Yang lebih muda menghormati yang tua. Dan yang tua menyayangi yang lebih muda. Menengoknya jika sakit dan turut mendoakan kesembuhannya. Menghadiri undangan apabila kita diundang ke sebuah acara. Memberi petunjuk kepada orang yang tersesat.
Oh, begitu. Laras, maafkan aku ya. Laras, sesama muslim juga harus saling memaafkan karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Wah, ada apa ini? Sepertinya serius sekali. Itu Bu, Iput dan Doni tidak menyisakan puding bagian Laras. Ya sudah, nanti ibu buatkan lagi untukmu ya Laras. Hore! Asik, Makan puding dibuatkan lagi, makan puding lagi. Kok kalian yang senang sih? Enak saja. Pudingnya kan cuma untuk aku tahu. Kan kalian tadi sudah makan bagianku. Begitu ya. Nah, ingat ya, kita tidak boleh iri dan dengki loh. Bagaimana? Sudah selesai kan menyaksikan videonya? Nah, sekarang ibu ingin bertanya nih. Menurut kalian apakah cara berbicara anak tersebut sudah sopan? Iya, bagus sekali ya. Karena dia berbicara dengan lembut dan menghormati orang tuanya. Nah, kemudian mengapa kita harus berbicara dengan santun kepada orang yang lebih tua? Coba, siapa yang bisa jawab? Iya, karena itu merupakan bentuk rasa hormat dan termasuk akhlak yang baik ya. Kemudian, apakah pernah kalian mengalami atau melihat kejadian seperti di video tadi, baik di rumah ataupun di sekolah? Oke, terima kasih ya atas jawabannya. Rata-rata anak-anak ibu semua pernah mengalami hal demikian ya. Dari video tadi kita mengetahui bahwa materi yang kita pelajari ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, setiap hari kita berinteraksi dengan orang tua, kemudian guru, kemudian teman, maupun adik kita ya. Nah, oleh karena itu kita harus mengetahui etika pergaulan menurut ajaran Islam. Anak-anak, sekarang silakan buka buku cetaknya. Coba perhatikan, itu ada pengertian etika pergaulan. Nah, anak-anak, etika pergaulan itu adalah tata krama atau adab ketika kita berinteraksi dengan orang lain sesuai dengan ajaran Islam. Nah, mengapa etika pergaulan itu penting? Ya, karena dengan menjaga etika, hubungan kita dengan orang tua, guru, teman, dan masyarakat pun akan menjadi harmonis. Nah, selain itu, etika juga menunjukkan bahwa kita memiliki akhlak yang baik sebagai seorang muslim. Oke, selanjutnya etika bergaul dengan orang yang lebih tua. Nah, dalam Islam kita diperintahkan untuk menghormati orang yang lebih tua seperti orang tua, guru, kakek, nenek maupun tetangga. Ya, contohnya nih misalnya, siapa yang bisa jawab? Iya. Pertama, berbicara dengan sopan dan santun. Kedua, mendengarkan ketika mereka berbicara. Ketiga, tidak memotong pembicaraan. Oke, yang keempat, meminta izin dengan baik. Yang kelima, menghargai nasihat yang telah diberikan. Iya, benar. Coba, siapa yang bisa memberikan contoh menghormati orang tua di rumah? Oke, benar sekali. Mengucapkan salam ketika pulang ke rumah, kemudian membantu orang tua, kemudian yang ketiga berbicara dengan tutur kata yang sopan. Selain menghormati orang yang lebih tua, kita juga harus menyayangi orang yang lebih muda. Ya, contohnya nih, berbicara dengan lemah lembut, kemudian tidak menjelek atau membuli, kemudian membantu ketika mereka membutuhkan. Keempat, memberikan contoh yang baik. Yang kelima, menasehati dengan santun. Ya, jika nih contoh, jika ada adik kelas melakukan kesalahan misalnya, apa yang harus kita lakukan? Oke, benar sekali, menasihatnya dengan baik ya. Jangan memarahinya langsung ya. Oke, baik, supaya pembelajaran kita lebih menyenangkan, sekarang kita akan melakukan bermain peran. Ibu membutuhkan 2 orang
siswa ibu nih untuk menjadi yang pertama siswa menjadi anak, kemudian yang satunya yang kedua siswa menjadi orang tua. Nah, silakan peragakan bagaimana cara meminta izin untuk pergi bersama teman. Oke, benar sekali ya, dialognya udah tepat. Tadi anak menyampaikan bahwa Bu, besok saya ingin belajar kelompok di rumah teman. Apakah saya boleh pergi? Dan sebagai orang tuanya tadi sudah merespon boleh, tetapi pulang tepat waktu dan tetap jaga sholatnya. Oke, kita kasih hapus dulu untuk temannya. Oke, selanjutnya sekarang ibu ingin mengajak kalian untuk merenung sejenak. Coba pikirkan, apakah selama ini kalian selalu berbicara dengan sopan kepada orang tua dan guru? Atau mungkin pernah membentuk membentak ini adiknya di rumah. Nah, memang jika itu pernah dilakukan, nah yang terpenting itu adalah kita mau memperbaiki diri. Setelah itu dari pembelajaran hari ini, apa yang kalian dapat kalian ubah? Oke, coba siapa yang bisa jawab? Iya, benar sekali ya. Kedepannya akan menjadi lebih sopan saat berbicara kepada orang tua, kemudian tidak juga mengejek adik kelas lagi ya. Ya, alhamdulillah, semoga kita bisa mengamalkannya dalam keseharian kita. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, siapa yang bisa menyampaikan kesimpulan dari materi hari ini? Coba angkat tangan. Oke, ya benar sekali ya, kita harus menghormati orang yang lebih tua, menyayangi orang yang lebih muda, dan selalu berbicara dengan tutur kata yang sopan. Masya Allah, jawabannya tepat sekali ya. Baik anak-anak, hari ini kita telah belajar bahwa seorang muslim itu harus menghormati orang yang lebih tua, menyayangi orang yang lebih muda, dan menjaga tutur kata ketika bergaul dengan orang manapun ya, tetap menjaga komunikasinya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama kalian selama proses pembelajaran berlangsung. Mari kita tutup pembelajaran dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah, jika ada kesalahan ibu, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.